Yang terjadi di Rumah Sakit Haji Jakarta perlu mendapatkan perhatian kita semua. Hak-hak pekerja di rumah sakit besar itu ternyata diabaikan begitu saja. Gaji yang mereka terima hanya 50% dari gaji pokok. Hak pekerja yang telah pensiun, mengundurkan diri, dan meninggal dunia nggak dibayar. BPJS pun tidak didaftarkan. Sampai sekarang THR mereka pun baru terbayar 25%. Ini kan miris banget. Jelas, para pekerja di sana harus banting tulang menyelamatkan nyawa pasien, tapi kesejahteraan mereka diabaikan begitu saja. Hal ini keungkap waktu berlangsungnya aksi unjuk rasa pada 9 Juni di kantor Kementerian Agama. Yang melakukan demonstrasi adalah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dan Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta. Ketua Serikat SP Indi Irawan bahkan mengatakan, total utang kepada pekerja dan pensiunan RSHJ mencapai puluhan miliar rupiah. Aksi protes ini juga memanfaatkan media sosial. Sebuah akun Twitter dengan nama @lstrdidi menjadi akun utama gerakan. Dengan hashtag #SaveRSHaji. Sejak 9 Juni akun ini membongkar apa yang terjadi di rumah sakit. Di cuitan pertamanya Didi menulis, "Dear Twitter, please do your magic. Aku tahu akun ini kecil, maka dari itu aku sangat butuh bantuan kalian semua." Dia juga bilang, "Aku dan teman-teman hanya butuh hak kami terbayarkan. Sekarang aku akan spill permasalahan di Rumah Sakit Haji Jakarta belakangan ini." Tweet ini dibaca 1 juta orang dan di-retweet sebanyak 3.640 kali. Selama 2 hari, Didi bercerita banyak. Dia bilang dia sudah kerja di Rumah Sakit Haji sejak 2017 dan keadaannya semakin memburuk. Semula dia malu untuk bercerita. Tapi akhirnya terpaksa dia lakukan karena ada cicilan yang harus dibayar. Ada perut yang harus diisi, ada anak yang harus masuk sekolah, dan ada ongkos untuk bisa berangkat kerja. Ada banyak masalah yang dia sampaikan. Pertama, rumah sakit tidak menyetor BPJS tenaga kerja sejak 2020, sampai ketika ada pekerja yang berhenti, nggak memperoleh hak-haknya. Istri dari seorang pekerja yang meninggal setelah 20 tahun mengabdi, nggak memperoleh uang duka, pesangon, dan dana BPJS kematian. Padahal, dalam dana BPJS kematian itu ada dana beasiswa yang akan digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Yang kedua, BPJS Kesehatan juga tidak disetor sampai ketika pekerja sakit tidak bisa gunakan BPJS. Yang ketiga, pembayaran gaji molor. Mula-mula dibayar 2 kali, tanggal 28 untuk gaji pokok dan transport, terus tanggal 15 untuk pembayaran jasa pelayanan. Belakangan jadwal pembayaran itu pun semakin nggak nentu. Misalnya saja pembayaran jasa pelayanan bulan Maret dibayarnya di bulan April. Bahkan gaji bulan Mei aja terlambat tapi juga hanya dibayar 50%. Banyak pekerja yang punya pinjaman bank, akhirnya gajinya terpotong dan hanya memperoleh 0 rupiah. Keempat, pembayaran THR bukan saja tertunda, tapi cuma dibayar 25%. Para pekerja sudah melakukan aksi protes dengan mengirimkan karangan bunga untuk Dirut berisi sindiran tentang pemotongan THR, tapi diabaikan. Bahkan karangan bunga itu disingkirkan dari lobi supaya nggak kebaca pengunjung rumah sakit. Karena itulah, tanggal 9 Juni kemarin, pekerja melakukan aksi di Kementerian Agama. Mereka hanya minta agar hak-hak mereka terbayarkan. Saat ini 93% saham RSHJ memang dimiliki oleh Kementerian Agama setelah sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Provinsi DKI. Kementerian Agama menyerahkan pengelolaannya kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rumah Sakit Haji Jakarta rencananya akan dijadikan rumah sakit pendidikan atau teaching hospital. Saat dilimpahkan inilah diketahui cash flow rumah sakitnya itu bermasalah. Kondisi keuangan Rumah Sakit Haji Jakarta minus dan banyak memiliki beban utang meskipun asetnya banyak. Kementerian Agama sudah merespons. Staf khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo mengatakan aspirasi pekerja sudah diterima dan sedang dalam proses penyelesaian. Dia juga menekankan Kementerian Agama siap membackup rumah sakit haji untuk proses penyehatan. Kita tentu berharap pemenuhan hak-hak pekerja di rumah sakit haji ini bisa segera terselesaikan. Jangan sampai gara-gara mismanagement di tingkat pimpinan, hak-hak pekerja terabaikan. Pekerja adalah modal utama perusahaan. Pekerja tidak boleh dieksploitasi. Saya, Rizka Putri, undur diri.